Mejen, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Ejen sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Ejen perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke Ejen, kalau Ejen sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Halo Ejen, shalom semuanya. Reve di sini akan menemani di Ejen Online Service minggu ini. Aku harap kalian semua tetap sehat dan semangat untuk beribadah. Setiap kalian keluar kemanapun, Ejen jangan lupa untuk patuhi prokes ya. Oke, sebelum mulai ibadahnya, yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di ibadah Ejen kali ini. Berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Membuat eksperimen. Bahannya dari air, telur, dan garam. Bagiannya mana? Bagian mana? Kita tambahin lagi garam biar melapun. Bang, tambahin sedikit. Ini mengembang. Melapun gak sih? Mengapung bukan mengembang. Melapun. Oke, selesai. Oke, selesai. Ya. Mari kita memuji Tuhan. Kita ini sama-sama ya, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Dia waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Dia waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani
Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Raindrops falling on my brim, street lights that open and glistening. Touchdown, I fall into your arms, right where I belong, your everlasting arms. And where would I be without you? I'd be packing my bag when I need to stay. I'd be chasing every breeze that blows my way. I'd be building my kingdom just to watch it fade away. It's true, that's me without you. That's me without you. That's me without you. You know where I'd be without you. Flashback, step into the scene. There's you, and this is very deep in me. Touchdown, you had me at believe, you had me at believe you did. And where would I be without you? Without you, I'd be packing my bags when I need to stay. I'd be chasing every breeze that blows my way. I'd be building my kingdom just to watch it fade away. It's true, that's me without you. That's me without you. That's me without you. Don't know where I'd be without you. You rescued me, and you are mine, and I am yours. You rescued me, and I'm yours ever. You saved me, remade me, and you're ready. I'll be packing my bags when I need to stay. I'll be chasing every breeze that blows my way. I'll be building my kingdom just to watch it fade away. It's you, it's me, packing my bags when I need to stay. I'll be chasing every breeze that blows my way. I'll be building my kingdom just to watch it fade away. Don't let me down. Let me down. Let me down. Let me be without you. Wah, keren banget tadi Ejen memuji Tuhannya. Kita mau dengerin firman Tuhan nih. Sebelum itu, kita naikkan satu pujian lagi ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara
kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, halo Agent, selamat pagi. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan bareng sama Veve dan teman-teman Agent. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, kira-kira tentang apa firman Tuhan hari ini? Nah, kakak mau tanya dulu nih, minggu lalu ceritanya tentang apa? Ada yang masih inget nggak? Yes, betul, tentang orang kaya dan Lazarus yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kali ini Kak Fitra mau cerita tentang orang yang sedang sakit. Nah, dia mau ketemu nih sama Tuhan Yesus. Dia perlu bertemu dengan Tuhan Yesus supaya bisa sembuh. Tapi karena sakitnya ini, dia nggak bisa datang ke dekatnya Tuhan Yesus. Nah, ada orang-orang yang membantu dia. Kira-kira gimana ceritanya dan siapa dia? Kita simak dulu ya. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia.
lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, keren banget kan ceritanya? Tadi ada orang yang lumpuh dan dibawa sama keempat temannya untuk datang sama Tuhan Yesus. Keempat temannya ini ngerti bahwa orang yang lagi lumpuh ini membutuhkan Tuhan Yesus biar bisa sembuh. Mereka bela-belain, digotong temannya, terus dari atap, dibongkar atapnya, terus diturunin temannya biar mereka bisa langsung mempertemukan Tuhan Yesus dengan temannya ini. Dan kesembuhan terjadi buat temannya ini. Keren banget. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan itu adalah yang memiliki hidup kita. Tuhan yang berkuasa atas segala hal. Jadi ketika kita lagi sakit, lagi sedih, lagi apapun juga yang kita alami, kita bisa cerita sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan, dia punya kuasa untuk menghibur, dan dia selalu ada buat kita. Yang kedua, kita juga perlu seperti teman-teman orang yang lumpuh tadi. Kita memperhatikan teman-teman di sekitar kita nih. Misalnya ada teman kita yang lagi sakit, doakan dia. Misalnya ada teman kita yang lagi sedih, doakan dia juga. Bawa dia untuk bisa datang sama Tuhan. Kalau ada teman yang mulai males-malesan sekolah minggu, males-malesan baca Alkitab, dan kita tahu, ingetin. Karena cuma dengan bertemu dengan Tuhan Yesus, cuma dengan menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada kesembuhan. Keren banget kan? Yang ketiga, yang gak boleh lupa adalah kita beriman sama Tuhan. Ketika kita lagi sakit, kita berdoa sama Tuhan, kita imani bahwa kita bakalan sembuh. Karena Tuhan yang bakal menyembuhkan kita. Kalau kita lagi sedih, kita beriman Tuhan Yesus yang akan menghibur kita. Tuhan Yesus yang akan gantikan kesedihan kita menjadi sukacita. Nah, dengan kita beriman, Tuhan juga akan mengerjakan bagiannya. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Tuhan kita itu penuh kuasa, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena Tuhan pasti menepati janjinya. Nah, iman ini juga bukan bekerja buat diri kita doang loh. Bukan cuma karena kita yang lagi sakit, terus kita beriman dan kita doang yang disembuhkan. Ketika kita ngerti bahwa teman kita ada yang sakit, ada yang sedang sedih, dan kita berdoa, mengimani bahwa teman kita bakalan sembuh, Tuhan juga akan bekerja buat teman kita itu. Sama kayak tadi keempat orang temannya itu, malah mereka yang punya iman yang luar biasa untuk membawanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga belajar hari ini bahwa si orang lumpuh tadi bukan cuma disembuhkan dari sakit loh, tapi dia diampuni dosanya. Dia mendapatkan sukacita yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita berdoa, aku doain pas aku lagi sakit aja lah, aku datang ke Tuhan pas aku lagi sedih aja lah. Padahal di segala situasi kita perlu tetap datang sama Tuhan, menjalin hubungan sama Tuhan. Karena akan ada sukacita terus menerus Tuhan berikan ketika kita terus menerus berhubungan sama Tuhan. Gitu Agent. Oke, hari ini kita belajar banyak hal dari kisah orang lumpuh dan keempat temannya. Nah, sebentar lagi kita mau aktivitas, so habis ini kita kerjain sama-sama ya. Oke, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk senantiasa beriman. Apapun yang kami alami, kami doakan kepadamu. Karena Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami juga mau peduli kepada teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, agar kami dapat membawa mereka untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, di sebelahnya kakak nih udah ada sebuah gambar. Tapi ada kepingan yang hilang nih kayaknya di sebelah sampingnya ya. Nah, coba kalian cari kepingan ini dari pilihan kepingan-kepingan yang ada di bawahnya. Ada A, B, sama C. Nah, coba kalian pilih A, B, atau C dan pasangkan di sini. Kalau udah, nanti kalian kirim ke nomor di bawah ini ya. Oke, kakak tunggu jawaban kalian. Sampai jumpa minggu depan.